Dan selamat pagi saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Kami berdoa saudara sehat-sehat saja dan diberkati Tuhan dengan limpahnya pada hari ini. Mari pada saat morning blessing ini kita datang kepada Tuhan, kita menyembah Dia terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memulihkanku. Kau turun tangan menyembuhkanku. Haleluya. Tuhan Yesus kita, Tuhan Yesus yang baik, Dia menyembuhkan, memulihkan, dan memberkati saudara pada hari ini. Saudara, baik kita akan merenungkan firman Tuhan pada morning blessing hari ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih buat pagi hari ini morning blessing channel ini. Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap kami yang akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berikan kami hikmat-Mu, berikan kami pengertian-Mu, bukakan mata rohani kami sehingga kami mengerti jalan-jalan-Mu. Karena kami tahu firman-Mu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan-jalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan siap untuk mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita buka Alkitab kita dari kitab 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-46. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat itu melihat kejadian itu, sujudlah mereka berkata, "Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah." Kata Elia kepada mereka, "Tangkaplah Nabi Baal itu, seorang pun mereka tidak boleh luput." Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kishon dan menyembelih mereka di sana. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, "Pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran." Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata pada bujangnya, "Naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut." Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, "Tidak ada apa-apa." Kata Elia, "Pergilah sekali lagi." Demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, "Wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut." Lalu kata Elia, "Pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan." Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang hebat. Lalu Ahab naik kereta lalu pergi ke Yisrael, tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia.
Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Israel. Saudara yang berkat Tuhan Yesus Kristus, ini kisah tentang bagaimana bangsa Israel, umat Allah, mengalami kemarau yang panjang sehingga mereka kelaparan. Ternak-ternak tidak bisa makan karena rumput-rumput sudah tidak ada. Semua gersang, hasil pertanian tidak ada. Jadi mereka mengalami kelaparan yang begitu hebat. Krisis ekonomi dialami oleh umat Tuhan pada waktu itu. Tapi di tengah-tengah krisis itu, di tengah-tengah kelaparan, kematian, mereka masih punya Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan yang bernama Elia. Dia datang ke Tuhan. Dia mengatakan kepada bujangnya, "Coba kamu lihat ke arah laut. Apakah ada awan?" Tidak ada. Sampai 7 kali. Dia mengatakan kepada bujangnya, "Lihat, sebentar lagi akan ada hujan." Tetapi mereka tidak percaya. Di tengah-tengah ketidakpercayaan mereka itu, Elia punya iman bahwa Allah sanggup memberikan hujan di tengah-tengah kemarau yang hebat, di tengah-tengah kelaparan, krisis. Elia percaya bahwa Tuhan melakukan mujizatnya. Saudara, apa yang terjadi? Ketika Elia punya iman dan percaya akan ada hujan, maka hujan terjadi dengan lebatnya. Pada saat itu tidak mungkin ada hujan karena kemarau yang hebat. Tetapi karena iman, firman Tuhan yang keluar dari mulut seorang hamba Tuhan, hujan itu terjadi. Dan berkat Tuhan dicurahkan kepada bangsa Israel, sehingga mereka tidak kelaparan, tidak lagi mengalami kematian, karena berkat Tuhan dicurahkan. Saudara, mungkin kita seperti bangsa Israel yang saat ini mengalami krisis yang berkepanjangan karena COVID-19. Tidak ada harapan, tidak mungkin ada pertolongan. Tetapi percaya Tuhan, ketika kita berdoa sungguh-sungguh, kita percaya krisis ini segera berlalu. Berkat Tuhan dicurahkan lebih dahsyat lagi di tahun-tahun yang akan kita lewati, di hari-hari, di bulan-bulan. Tuhan akan berkati kita lebih lagi daripada tahun-tahun sebelumnya, hari-hari sebelumnya. Kenapa? Karena firman Tuhan tidak mungkin gagal. Karena Allah mengasihi kita, saudara. Allah memberkati hidup kita. Percaya dengan firman Tuhan bahwa hidupmu diberkati. Tidak ada kegagalan dalam hidup saudara, karena Tuhan mengasihi saudara. Amin. Demikian firman Tuhan pada morning blessing pagi hari ini. Saya percaya berkat Tuhan selalu dilimpahkan atas hidup kita, karena Tuhan mengasihi saudara dan saya. Haleluya. Amin. Baik saudara, sebelum kita mengakhiri morning blessing pada pagi hari ini, kita akan berdoa syafaat dulu buat bangsa kita, buat saudara yang menyaksikan program ini. Tuhan Bapa yang baik, saat ini kami berdoa buat saudara yang menyaksikan program ini. Tuhan, kalau mereka saat ini mengalami krisis, kekeringan atas hidup mereka, baik itu secara rohani maupun secara ekonomi, finansial, keluarga, Tuhan kami percaya hujan berkat dicurahkan atas hidup saudara hamba-hamba menyaksikan program ini. Berkati mereka, keluarga mereka, bisnis usaha mereka, Allah buat berhasil. Mereka kerja di kantoran, Tuhan memberkati. Mereka ada di ladang, di kebun, dimanapun mereka berada, Tuhan menyertai mereka. Engkau memberkati mereka seperti Engkau memberkati umat Tuhan. Kelihatan mustahil, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit, membukakan pintu surga dan menjauhkan berkatnya berlimpah atas hidup saudara. Dan kami juga berdoa bangsa kami Indonesia. Indonesia diselamatkan, Indonesia dipulihkan. Berkati Presiden Bapak Jokowi, Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin, masyarakat Indonesia, anggota legislatif, eksekutif, yudikatif, dari pusat sampai ke daerah-daerah. Allah memberkati, melindungi, dan membuat mereka berhasil, Tuhan. Ayo percaya Indonesia diselamatkan, Indonesia dipulihkan, Indonesia akan menjadi Indonesia yang baru, new beginning. Ayo percaya Indonesia milikmu Tuhan. Lawatan Tuhan terjadi di bangsa kami, penuaian terjadi, pemulihan terjadi, kesejahteraan terjadi buat bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara dengan berlimpah-limpah. Shalom.